Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Studio Cerita, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang memilukan hati. Kisah ini terjadi di sebuah kota pelajar, Yogyakarta, yang dikenal sebagai tempat ribuan pelajar dari berbagai daerah menimba ilmu dan membangun masa depan. Namun, di balik gemerlap mimpi dan perjuangan, tersimpan kisah kelam dari seorang wanita yang harus kehilangan kehormatannya di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya. Tempat, nama, dan identitas dalam cerita ini sengaja kami samarkan demi menjaga privasi semua pihak. Namun, kisah ini adalah nyata, dan semoga menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Bermula dari kehidupan seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Jogja, yang harus tinggal jauh dari keluarganya untuk mengejar cita-cita. Ia memilih sebuah kos-kosan yang terlihat nyaman dan aman, dikelola oleh seorang bapak kos yang sudah tua, seorang duda yang hidup sendiri setelah istrinya meninggal dunia. Anak-anaknya merantau ke luar negeri, sehingga ia sering merasa kesepian. Sobat Studio Cerita, kisah ini adalah pengingat bahwa tidak semua yang terlihat nyaman itu benar-benar memberikan rasa aman. Jangan lupa untuk menulis sholawat atas Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Mari kita mulai ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi banyak orang. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Aku berasal dari sebuah keluarga sederhana di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Ketika surat persetujuan dari sebuah perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta tiba di berlisensi, saya merasa seperti mimpi. Orang tuaku menangis bahagia, terutama ibu, yang selalu mendoakanku agar bisa mengenyam pendidikan tinggi, meski ekonomi keluarga kami pas-pasan. Namun, bersama rasa bahagia itu, terselip rasa khawatir. Tinggal jauh dari keluarga dan menjalani hidup mandiri sebagai mahasiswi baru bukanlah hal yang mudah. Setelah berdiskusi dengan orang tua, saya memutuskan untuk mencari tempat kos yang dekat dengan kampus agar bisa menghemat biaya transportasi dan lebih fokus pada kuliah. Saat pencarian, saya menemukan sebuah rumah kos yang terlihat rapi dan nyaman. Bangunannya sederhana, dengan deretan kamar kos yang berada di samping rumah utama milik pemiliknya. Pak Slamet, pemilik kos, adalah seorang pria parubaya, sudah lama hidup sendiri setelah istrinya meninggal dunia. Ia dikenal ramah dan suka membantu para penghuni kos yang kebanyakan adalah mahasiswi. Di sini aman, nak, dekat kampus. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang saja ke bapak. Ucapnya dengan senyuman hangat saat aku datang pertama kali bersama ayahku. Kesederhanaannya membuat kami yakin bahwa tempat ini adalah pilihan yang tepat. Ayahku juga sempat berbicara panjang lebar dengan Pak Slamet, memastikan bahwa aku akan baik-baik saja tinggal di situ. Hari-hari pertama sebagai mahasiswi baru berjalan dengan penuh semangat. Aku mulai menyesuaikan diri dengan suasana kampus dan lingkungan kos. Pak Slamet seringkali menyapaku ketika aku lewat di depan rumahnya. Awalnya, semua terasa biasa saja. Ia terlihat seperti seorang bapak yang baik dan memperhatikan para penghuni kosnya. Meski aku mulai menyadari bahwa ia sering sekali berbicara tentang betapa kesepiannya hidup sendiri tanpa keluarga di lingkungannya. Waktu berjalan, dan aku semakin nyaman di tempat kos itu. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa rasa percaya dan aman yang aku rasakan perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan hidupku. Di balik kebaikan Pak Slamet, ternyata tersimpan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu, suasana mendung langit Yogyakarta. Hujan rintik-rintik turun, membuat udara di sekitar kos terasa dingin. Aku sedang mengerjakan tugas kuliah di kamar ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Enduk, apalagi?" tanya Pak Slamet dari luar. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Pak Slamet berdiri dengan senyuman hangat khasnya, membawa termos kecil di tangannya. "Bapak baru aja bikin air panas. Kalau tidak sibuk, bisa tolong buatkan kopi buat Bapak?" pintanya. "Oh, tentu saja, Pak."
Saya buatkan sekarang ya, jawabku sambil menerima termosnya. Aku membawa termos itu ke dapur kos, mengambil 2 sachet kopi dari lemari kecilku, dan membuatkan secangkir kopi untuk Pak Slamet. Setelah selesai, aku membawanya ke rumah utama. Pak Slamet mempersilakanku duduk di ruang tamunya yang sederhana, di mana hanya ada meja kecil dan beberapa kursi kayu. "Terima kasih, Enduk," katanya sambil menerima cangkir kopi. "Udara dingin begini memang enak minum kopi." Aku tersenyum sopan dan bersiap kembali ke kosku. Tetapi Pak Slamet menahannya. "Duduk dulu sebentar, Enduk. Bapak lagi nggak ada teman ngobrol. Kalau nggak keberatan, temani Bapak sebentar aja." Aku ragu sejenak, tetapi karena merasa tidak enak, aku pun duduk kembali. "Bapak dulu tidak pernah sepi seperti ini," katanya memulai percakapan. Ia menyeruput kopinya, lalu melanjutkan, "Dulu ada istri, ada anak-anak. Sekarang mereka semua pergi. Istri sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Anak-anak merantau ke luar negeri, sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing." "Maaf, Pak," jawabku pelan. "Pasti berat ya hidup sendirian?" Pak Slamet mengangguk pelan. "Iya, Enduk. Rumah ini jadi sepi sekali. Untung masih ada kalian, anak-anak kos, yang bikin suasana hidup jadi sedikit. Kalau tidak, Bapak mungkin sudah tidak kuat lagi." Aku hanya diam, mendengarkan cerita. Di satu sisi, aku merasa kasihan dengan kesepian yang dialaminya. Di sisi lain, saya mulai memahami mengapa ia sering sekali berusaha mendekati penghuni kos. "Anak-anak kos di sini kayak keluarga baru buat Bapak," tambahnya dengan senyum. Tapi tetap aja, rasa sepi itu nggak pernah hilang. Sejak hari itu, interaksi antara aku dan Pak Slamet semakin sering terjadi. Setiap kali ada kesempatan, ia akan mengajakku ngobrol, entah di teras kos atau di ruang tamu rumahnya. Awalnya, saya mengira sebagai perhatian seorang bapak kepada anak kosnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam cara berbicara dan melihatnya. Sore itu, aku sedang duduk di teras kos sambil membaca buku, menikmati angin sepau-sepau setelah hujan reda. Pak Slamet tiba-tiba muncul, membawa 2 cangkir teh hangat. "Enduk, ini Bapak bawakan teh hangat. Pas pegal-pegal begini, enak minum teh bareng, kan?" sambil tersenyum. "Wah, terima kasih, Pak," jawabku. Aku menerimanya dengan senang hati, merasa tidak enak untuk menolaknya. Kami pun duduk bersama di bangku kayu panjang di depan kos. Awalnya, pembicaraan kami biasa saja, tentang cuaca, tentang kampusku, atau tentang kos yang baru saja konversinya sedikit. Namun, perlahan, Pak Slamet mulai membicarakan masa lalunya. "Bapak dulu pernah muda, Enduk," katanya sambil tertawa kecil. "Waktu itu, Bapak sering main ke alun-alun kota sama almarhum istri. Dia cantik sekali, Bapak beruntung bisa menikahinya." Aku tersenyum mendengar ceritanya. "Pasti banyak kenangan indah ya, Pak?" tanyaku sopan. Pak Slamet mengangguk. "Banyak sekali. Tapi ya, hidup tidak selalu indah, Enduk. Setelah istri meninggal, rasanya seperti kehilangan separuh jiwa. Rumah ini jadi terasa kosong. Kadang malam-malam, Bapak suka termenung, ingat-ingat masa lalu. Tapi sekarang, ia berhenti sejenak, muncul dengan lembut yang membuatku sedikit tidak nyaman. Sekarang, tanyaku mencoba memecah keheningan. Sekarang rasanya lebih baik. Ada kamu di sini, Enduk. Kamu itu berbeda dari anak kos lainnya. Kamu perhatian, sopan, dan selalu punya senyum yang bikin hati Bapak adem," katanya, membuatku terkejut. Aku hanya bisa tersenyum kaku, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Namun, saya tetap berusaha menghormati Pak Slamet, karena juga, ia adalah pemilik kos yang sudah banyak membantuku selama ini. Sejak saat itu, Pak Slamet mulai menunjukkan perhatian yang lebih terpusat. Ia sering memberiku makanan, mengantarkan sarapan, atau bahkan menawarkan untuk mengantarku ke kampus. Semua itu membuatku merasa bingung. Apakah ini sekadar perhatian Bapak seorang, atau ada sesuatu yang lebih dalam balik sikapnya? Malam itu,
Hujan deras turun tanpa henti. Aku masih sibuk menyelesaikan tugas kuliah, sementara suasana kosan terasa sunyi. Ketukan pelan di pintu kamarku mengejutkan. Saat aku membukanya, Pak Slamet berdiri di sana dengan senyuman khasnya, membawa secangkir teh hangat. "Enduk, ini Bapak bawakan teh. Udara dingin begini, minum yang hangat biar badan gak masuk angin," katanya sambil menyerahkan cangkir itu kepada saya. "Wah, makasih, Pak. Bapak perhatian banget," jawabku tulus, meskipun merasa agak aneh dengan perhatian yang tiba-tiba itu. "Bapak boleh duduk sebentar di sini? Di luar hujannya deres banget," ujarnya dengan nada memohon. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang, mempersilakannya masuk. Pak Slamet duduk di kursi di dekat meja belajarku. Awalnya, percakapan kami terasa biasa. Ia bertanya-tanya tentang tugas kuliahku, tentang bagaimana aku menyesuaikan diri di kampus, hingga tiba-tiba pembicaraannya beralih ke kehidupannya. "Kamu tahu, Enduk, hidup sendirian itu nggak enak. Sejak istri Bapak meninggal, rumah ini terasa kosong. Anak-anak Bapak juga nggak pernah pulang, sibuk kerja di luar negeri," katanya, matanya menerawang. Aku mengangguk, mencoba menunjukkan empati. "Iya, Pak. Kesepian pasti berat. Enduk, kamu itu beda dari anak-anak kos lain. Kamu rajin, sopan, dan Bapak merasa nyaman banget kalau dekat kamu," ucapnya sambil menatap tajam. Aku hanya tersenyum kecil, tapi mulai merasa tidak nyaman. "Ah, Bapak baik sekali. Saya biasa aja kok," jawabku sambil berusaha mengalihkan pembicaraan. Namun, Pak Slamet mendekat. Matanya tidak lagi hanya menunjukkan kesedihan, tetapi ada sesuatu yang lain, suatu hal yang membuat semakin waspada. "Enduk, kamu tidak tahu betapa istimewanya kamu buat Bapak. Kamu ini seperti pelipur lara di hidup Bapak yang sepi." Aku mengerti, tidak tahu harus berkata apa. Pak Slamet semakin mendekat. "Enduk, kamu mau kan bantu Bapak? Kamu tahu, Bapak ini tidak butuh banyak, hanya butuh perhatian. Kalau kamu mau, Bapak akan memastikan semua kebutuhan kamu selama kuliah terpenuhi. Kamu tidak perlu pusing soal uang lagi." "Pak, saya tidak ngerti maksud Bapak," jawabku gelisah, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Slamet mendesah pelan, lalu dengan suara yang lebih pelan dan nada yang lebih serius, ia berkata, "Enduk, Bapak ini laki-laki, sama seperti yang lain. Bapak nggak munafik. Bapak butuh kehangatan, butuh seseorang yang bisa mengerti. Kamu mengerti maksud Bapak, kan?" Aku mencoba menjauh, tapi aku dapat merasakannya dengan lembut, namun penuh tekanan. "Enduk, kamu tidak perlu takut. Bapak tidak akan menyakitimu. Bapak hanya ingin kita saling bantu. Kamu juga butuh kan? Biaya kos, uang kuliah, semua itu bisa Bapak bereskan. Yang penting kamu mau menemani Bapak." "Pak, gak boleh kayak gini," kataku dengan suara bergetar. Pak Slamet mendekatkan wajahnya. Kali ini terdengar berbisik namun tegas. "Bapak sudah terlalu lama sendirian. Enduk, kamu ini berbeda. Kamu bisa membuat Bapak merasa hidup lagi. Ayolah, Endu. Bapak janji, semua akan baik-baik saja. Kamu tidak akan kekurangan apapun." Aku berusaha menghindar, tapi tubuhku seolah membeku dalam tekanan. Saat itulah Pak Slamet, dengan nafsu yang sudah tak lagi ia kendalikan, mengambil langkah yang seharusnya tidak pernah terjadi. Aku kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, kehormatanku. Setelah Pak Slamet berhasil meluapkan perasaannya, suasana di kamar kos terasa begitu hening. Gadis itu teringat, tenggelam dalam kebingungannya, sementara Pak Slamet duduk di sudut tempat tidur dengan nafas yang sedikit berat. "Enduk, maafkan Bapak kalau semuanya jadi begini," ucap Pak Slamet dengan nada yang terdengar lembut namun penuh rasa puas. "Tapi kamu harus tahu, Bapak benar-benar merasa hidup lagi. Kamu ini seperti cahaya buat Bapak yang sudah lama tenggelam dalam kesepian." Gadis itu hanya menatap kosong ke arah lantai,
masih belum bisa berkata apa-apa. "Enduk, kamu jangan takut," lanjut Pak Slamet, suaranya lebih pelan. "Bapak tidak akan meninggalkan kamu. Mulai sekarang, apapun yang kamu perlukan, katakan saja. Bapak janji semua keperluan kamu, uang kuliah, uang makan, semuanya Bapak yang urus." "Tapi, Pak, ini semua salah." Akhirnya gadis itu berbisik pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Pak Slamet mendekat, mencoba meraih tangan. "Enduk, dengarkan Bapak. Dunia ini kadang memang gak adil, tapi Bapak bisa kasih kamu sesuatu yang orang lain gak bisa. Kamu gak perlu takut lagi soal biaya, soal masa depan. Bapak akan jaga kamu." Gadis itu menarik tangannya perlahan, tapi tidak berpindah dari tempatnya. "Pak, saya tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat, terlalu salah." Pak Slamet tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang, "Enduk, hidup ini pilihan. Kadang-kadang kita harus memilih jalan yang tidak mudah, tapi bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Bapak yakin kamu ngerti maksud Bapak?" Ia berdiri, menatap gadis itu dengan wajah yang kini penuh percaya diri. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu merasa sendirian lagi. Kamu punya Bapak yang akan selalu ada buat kamu. Jadi, tenang saja. Jalani saja semuanya, dan percaya sama Bapak." Gadis itu hanya bisa mengangguk pelan. Masih belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi dan dampaknya pada kehidupan kedepannya. "Kehidupan saya terus berjalan seperti biasa di mata orang lain. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara saya dan Pak Slamet. Saya menyimpan semuanya rapat-rapat di hati, tidak berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada teman terdekat saya sekalipun. Setiap hari, saya menjalani aktivitas sebagai pelajar. Kuliah, mengerjakan tugas, dan menghadiri kegiatan kampus menjadi rutinitas yang saya jalani dengan penuh kepura-puraan. Tidak ada yang aneh di luar diri saya. Tapi di dalam hati, saya tahu bahwa saya sudah tidak sama lagi. Pak Slamet tetap memperlakukan saya dengan baik di hadapan orang lain. Dia adalah bapak kos yang ramah, sering membantu saya jika ada kebutuhan mendadak. Namun, saat malam tiba, semuanya berubah. Saya harus melayani dia sesuai kesepakatan yang sudah terjalin diam-diam. Saya pasrah. Bagi saya, ini adalah harga yang harus saya bayar demi pendidikan tinggi dan masa depan saya. Di satu sisi, saya merasa marah dan benci terhadap diri sendiri. Saya merasa seperti telah kehilangan harga diri saya sebagai seorang perempuan. Tapi di sisi lain, saya tidak punya pilihan. Saya berasal dari keluarga sederhana yang menggantungkan harapan besar pada saya untuk menjadi seseorang yang sukses. Pendidikan adalah jalan satu-satunya bagi saya untuk mengubah nasib keluarga. Tahun demi tahun berlalu, dan saya akhirnya berhasil menyelesaikan kuliah saya. Gelar sarjana kini saya sandang, dan ini adalah sesuatu yang sangat saya perjuangkan. Tapi di balik kebanggaan itu, ada rasa pedih yang selalu menghantui saya. Saya telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga untuk mencapai mimpi ini. Akhirnya, setelah lulus dan menerima gelar sarjana, saya berhasil diterima sebagai pegawai negeri sipil, PNS, di luar Jawa. Suatu pencapaian yang luar biasa bagi saya, mengingat perjuangan panjang dan pengorbanan yang telah saya lalui. Meskipun segala usaha saya terasa sia-sia dalam banyak hal, saya tahu bahwa pencapaian ini adalah langkah pertama untuk mengubah hidup saya. Ketika saya mendapat kesempatan untuk bekerja di luar Jawa, saya memutuskan untuk membuka lembaran baru. Saya mulai membangun kehidupan saya yang lebih baik, jauh dari masa lalu yang penuh dengan luka. Saya merasa lega dan bebas untuk pertama kalinya. Saya memutuskan untuk memutuskan kontak dengan Pak Slamet, melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantui. Saya menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan pilihan, dan kita kadang harus melalui jalan yang tidak mudah untuk mencapai tujuan. Namun, jangan pernah membiarkan diri kita terjerat dalam ikatan yang menghancurkan. Setiap orang berhak untuk bahagia, berhak untuk hidup dengan harga diri dan kehormatan yang seharusnya. Pesan saya untuk kalian, para penonton, adalah bahwa jangan pernah takut untuk memulai lagi.
Hidup selalu memberikan kesempatan kedua, dan kita bisa bangkit dari kesalahan serta kesulitan yang kita alami. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Setiap perjalanan memiliki pelajaran yang dapat kita ambil, dan yang terpenting adalah kita bisa mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.